Halo teman-teman semua, kembali lagi di Cakrakot, Cakrama Singkat Berbobot dalam edisi PPAK tahun 2021. Bertemu dengan aku lagi, Safari Chandra, Bang Chandra, akan memandu teman-teman semua untuk mencari tahu lebih lanjut tentang UKM, LK, BSO, dan kelompok belajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Untuk kali ini, dalam edisi podcast hari ini, aku kedatangan tamu dari salah satu kelompok belajar, yaitu kelompok belajar matematik, yang hari ini diwakili oleh Mas Yusrul. Selamat datang Mas Yusrul. Terima kasih. Kabarnya gimana ya Kak? Alhamdulillah sehat sehingga masih bisa berkumpul sama dapat Safari Dwi Chandra. Oh boleh panggil saya aja. Ya. Ini aku mau mempersilahkan Kak Yusrul dulu untuk perkenalan mungkin dari angkatan berapa, level berapa, terus IPK-nya berapa mungkin Kak, tapi nggak bisa sih. Ya, siap. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yusrulana. Mungkin orang-orang di EBA, mungkin di UNAS ya, manggil saya itu Yusrul seperti itu. Saya angkatan 2018 dari Fakultas Hukum UNAS seperti itu. Asal saya dari Semarang. Oh, Semarang mana ya Mas? Saya juga Semarang. Oh, Semarangnya Ngalian. Kalau tahu Ngalian Ngalian. aja. Lagi sibuk apa nih Kak? Akhir-akhir ini. Sekarang aku mungkin baru sibuk ya mungkin terkait dengan organisasi mungkin di Mata Hati itu sendiri, kemudian ada beberapa organisasi juga yang mungkin organisasi di ekstra mungkin ada PMI, kemudian ada FNKSDA Semarang gitu. Cukup sibuk ya Kak berarti. Ya sibuk-sibuk main-main gitulah. Ya main tapi main di organisasi. Untuk ini aku mau langsung bertanya ke aja Mas tentang kelompok belajar matematik. Sebenarnya kan kelompok belajar di Fakultas Hukum itu kan ada banyak, ada PSC, ada PCLC, dan ada juga matematik itu. Nah mungkin teman-teman Cakra Muda Universitas atau mahasiswa baru angkatan 2021 ini tuh nggak tahu apa itu apa sih itu matematik, karena kebetulan kemarin ketika kami membuka question box di Instagram, banyak sekali yang bertanya apa sih Kak itu matematik, apakah itu kelompok belajar dari konsentrasi apa. Nah Mas Yusril itu, Mas Yusril, mohon maaf, boleh banget menjelaskan apa sih itu kelompok belajar matematik. Ya, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi mungkin di awal ini mungkin saya menjelaskan terkait dengan secara historis dulu ya, sejarah dari Mata Hati itu seperti apa. Jadi awalnya Mata Hati itu merupakan sekarang kan singkatannya mahasiswa pecinta hukum tata negara dan administrasi negara seperti itu. Akan tetapi dulu itu namanya masyarakat, bukan mahasiswa. Jadi dulu itu berupa NGO dan itu di situ yang pelopornya itu dosen dari UNAS Pak Arif Hidayat, kemudian dari mahasiswa itu ada Mas Muhtar Said yang mungkin teman-teman tahu ya Mas Muhtar Said itu ketua IKF UNAS seperti itulah. Itu awalnya itu masyarakat pecinta hukum dan negara dan hukum asas negara, dan itu pelapornya itu selain Pak Arif Daya juga Prof. Nikmatul juga gitu. Salah satu pelapornya. Kemudian dikarenakan seiringnya waktu, karena yang mengikuti Mata Hati itu kebanyakan dari mahasiswa, terutamanya dari mahasiswa UNES itu juga banyak. Nah, terus akhirnya dibentuklah Mata Hati dan singkatannya berubah menjadi mahasiswa pecinta. Dan kebetulan tahun itu kan di FW itu belum ada apa ya kelompok belajar yang fokus kajiannya itu terkait dengan KTNH, dan mungkin Mata Hati itu tergolong yang mungkin lahirnya lebih apa ya mungkin selang 2 tahun setelah dari PSD dan PCLC. Jadi Mata Hati itu setelah 2 tahun baru ada Mata Hati, dan itu untuk mewadahi dari teman-teman mahasiswa yang minat dan suka dalam kajian HTNH seperti itu. Dan mungkin sebagai wadah apa ya pembelajaran di situ, mungkin kita juga bisa terkait dengan diskusi bersama mungkin, atau enggak kita bisa ngerjain tugas bareng. Nah itu kan karena kita kan ranahnya keilmuan ya. Jadi di situ kita fokus kajiannya tentang keilmuan tentang dengan HTNH. Itu mungkin itu secara singkat kelas pandang dari Mata Hati Evauna seperti itu. Oh ya Kak, berarti ini tuh harus dari mahasiswa yang telah mengambil konsentrasi PNM atau boleh mahasiswa umum yang ada di Fakultas Hukum itu? Nah, untuk terkait itu yang apa ya yang ingin bergabung di Mata Hati itu bebas. Tidak harus
konsentrasi HTN. Tapi ini kan kita ranahnya kan kajian apa ya, kajiannya HTN. Jadi karena nggak langsung teman-teman mahasiswa yang masuk dalam konsentrasi HTN ibaratnya memegang apa ya, punya beban moral terkait dengan kemajuan dari mata hati. Jadi ya mungkin alangkah baiknya kalau nanti besok ikut apa ya, mengambil konsentrasi HTN dan ya mungkin bisa ikut mata hati seperti itu, karena untuk memadai lah mungkin sebagai sarana belajar, sarana komunikasi untuk mahasiswa yang konsentrasi. Akan tetapi nggak dapat bisa dipungkiri juga di sekarang ini dan tahun sebelum-sebelumnya itu juga ada teman-teman yang masuk konsentrasi lain selain HTN itu masuk ke mata hati, dan sekarang pun juga ada beberapa orang yang konsentrasinya itu ada yang dagang, pidana juga ada yang masuk di mata hati seperti itu. Dan terkait masuknya itu bebas. Jadi dari kami mata hati nggak ada kayak mungkin di awal emang kita ada objek, tapi di tengah-tengah mungkin tengah semester ataupun di akhir semester kalau mau join mata hati nggak apa, silahkan join, kami terbuka karena ini kan sarana untuk belajar ya, kita berbagi ilmu, jadi nggak ada batasan waktu untuk menentukan apa ya, untuk mau masuk ke mata hati seperti itu. Jadi mungkin teman-teman Cakra Muda Nirwasita calon semester 1 nanti berarti boleh ikut join dan Pak di mata hati ini. Bebas, silahkan join, kita belajar bersama, kita belajar bareng di situ, mungkin nanti kita berbagi ilmu, sharing-sharing, nggak masalah kita di mata hati. Oke, ini Kak, aku mau tanya lagi tentang lomba. Biasanya kan kalau kelompok belajar itu juga ikut lomba di sana sini sampai keluar ke bahkan setingkat nasional gitu. Di mata hati sendiri udah pernah ikut, mungkin salah satu anggotanya ikut lomba di sini atau satu tim itu mengikuti lomba di mana gitu. Apakah ada dan pernah gitu Kak? Mungkin secara apa ya, secara kelembagaan mata hati itu mendelegasikan untuk mengikuti lomba mungkin belum ada sampai sekarang. Tapi dari anggota-anggotanya itu sudah banyak yang mengikuti lomba, mungkin bukan atas nama mata hati, tapi atas nama mungkin atas nama pribadi ataupun atas nama Edopnes. Tapi dengan apa ya, keadaan seperti itu, lah mungkin ini kan ada universitas yang mengadakan lomba, dan dari kami itu mendelegasikan, dan salah satunya itu saya dan ada teman-teman dari mata hati untuk apa ya, mendelegasikan khusus nama mata hati untuk mengikuti lomba. Karena biar gak dianggap remeh, yang lain ikut lomba kita gak ikut lomba kan ya gimana lah. Berarti biar apa ya, untuk exposure dari kelompok belajar itu ada gitu Pak. Oh, ya. Misal masih disuruh ini mewakili mata hati gitu dan kemudian menang, jadi kan mata hati punya nama, kemudian dikenal itu. Terus ini untuk pertanyaan selanjutnya itu, keuntungan apa sih Kak ketika udah gabung di kelompok belajar mata hati ini? Mungkin yang pertama itu kan karena kita merupakan organisasi keilmuan ya, otomatis secara langsung dan itu karena emang kita udah pasti dapat ilmu dalam semata hati. Kemudian relasi juga banyak berarti, dan sekarang ini di periode ini dari kami mata hati membuat relasi atau jaringan mungkin dalam negeri, mungkin kita sini sudah mulai apa ya, membuka jaringan dengan universitas dalam negeri, ada beberapa universitas yang kita udah ada apa ya, kerjasama. Kemudian yang kedua juga jaringan relasi dari mata hati itu sudah sampai luar negeri juga, dan kita ini mungkin tujuan depannya go internasional ya. Dan kemarin kita sudah melaksanakan, kita diskusi bersama dengan mahasiswa UITM. Mungkin nanti di awal Agustus nanti kita mau diskusi dengan UMS di Malaysia. Kemudian nanti mungkin ada rencana juga, ini sudah planning juga, kita tinggal eksekusi aja nanti bersama dengan universitas di Cina, kemudian di lupa sayangnya di luar negeri lah. Dan itu salah satu keuntungan yang kedua, kita bisa mendapatkan relasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu. Berarti keuntungannya tidak hanya kita itu belajar dan berdiskusi di mata hati, tapi dapat relasi juga. Ada relasinya juga bukan yang main-main ini. Relasinya pokoknya karena kita sama dengan universitas di internasional, maksudnya di luar negeri gitu kan Kak. Untuk ini pertanyaan selanjutnya tentang keistimewaan dari kelompok belajar mata hati jika dibandingkan dengan kelompok belajar lain kayak PSC atau PCLC atau kemudian dibandingkan dengan UKM lainnya. Seperti apa sih Kak keistimewaan dari mata hati di sini? Mungkin terkait apa ya, istimewaan ya. Mungkin ya itu tadi ya, mungkin secara istimewa kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih terkait dengan satu, itu merupakan keistimewaan, walaupun itu hal sepele semua orang dapat ilmu, tapi ini kan istimewanya kita pasti dapat ilmu kan.
Mungkin ya salah satunya sih mungkin orang kan banyak gitu terkait dengan keistimewaannya. Dan tapi gini, mungkin keistimewaan yang ada di Matahati belum tentu apa ya bisa menyalahkan keistimewaan yang dari LK BSO ataupun UGM yang ada di FH. Jadi setiap LK BSO pasti punya keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa apa ya kayak aku dari Matahati tapi nggak bisa seenaknya kita menjelekkan yang lain karena setiap organisasi memiliki keistimewaan masing-masing. Betul banget Kak. Oh ini karena kan kemarin kita sudah buka question box juga di Instagram dan kebetulan tuh banyak banget yang mengisi di Matahati dan ini kalau aku ini yang udah aku screenshot ada beberapa yang udah masuk dan aku udah pilih-pilih sih Kak. Aku langsung aja nanti nanya ke Mas Nicole. Ini pertanyaan dari aku nggak usah sebutnya aja sih. Ini pertanyaannya adalah ini konsepnya organisasi belajar bareng itu ya. Mungkin Mas Nicole mau jawab? Udah. Jadi emang kita kan namanya juga kelompok belajar. Berarti nanti kegiatan yang ada itu nanti kita belajar bersama. Ya seperti itu. Intinya program program utama kita, kegiatan utama kita, kerja utama kita itu ya belajar. Kita belajar bersama. Tapi juga nanti di situ kan ada mungkin kalau kita mau mengadakan kegiatan mungkin lomba kan. Mungkin rencananya ini kita mau lomba juga. Itu kan salah satu apa ya mungkin salah satu bentuk kegiatannya mungkin latihan berorganisasi seperti itu. Oke Kak, ini pertanyaan selanjutnya dan mungkin aku gabung ini ada dua yang pertanyaan hampir mirip dan saling terkait. Siapa sih Kak yang boleh join dan kapan mau buka member baru atau opreknya itu kapan? Dan itu diseleksi atau bagi yang berminat aja sih Kak? Oke, jadi untuk penerimaannya mungkin dari teman-teman yang ini kan khususnya untuk di angkatan 2021 ya, berarti nanti mereka bisa join ketika sudah sah menjadi mahasiswa UNES seperti itu, karena kita kan di bawah naungan dari UNES ya, seperti itu otomatis kalau sudah masuk Fakultas Hukum dan sah menjadi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNES ya bebas bisa masuk. Mungkin di awal nanti kita membuka open recruitment ya nanti, akan tetapi kalau semua telah ditutup tiba-tiba masih apa dari hatinya tergerak untuk ikut Matahati, silakan join Bapak. Ini juga dari kami tahun ini juga ada yang masuk, ini kan sudah masuk akhir semester ya, itu ada yang masuk juga dan kami terbuka mau masuk kapanpun kita terbuka. Tapi kan alangkah baik kita masuk dari awal karena dia mengikuti prosesnya itu seperti apa dari awal. Pertanyaan terakhir buat Mas Nicole itu ini sebagai penutup juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pesan untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum angkatan 2021 atau si Cakra Muda Indonesia ini dari Kak Yusuf sendiri itu apa? Ya, mungkin untuk teman-teman angkatan 2021, pertama yang saya ucapkan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Mungkin saya ketika sudah masuk menjadi bagian dari Fakultas Hukum UNES, silakan belajar dimanapun dan kapanpun. Mungkin dari teman-teman bebas milih kelompok belajar atau organisasi lain yang intinya itu arah bisa bermanfaat bagi kita. Silakan kalau mau ikut Matahati nggak masalah, kita nanti belajar bersama terkait dengan tindakan, ataupun mau ikut kelompok belajar lain nggak apa-apa, terserah, karena itu kan pilihan dari teman-teman semua. Intinya kita tetap belajar dimanapun dan kapanpun seperti itu. Dan karena yang namanya belajar itu pasti bermanfaat, nggak ada yang namanya belajar itu nggak bermanfaat. Baik, terima kasih ke Pak Nusrul. Ini sebenarnya aku agak ambigu juga, ragu juga dari tadi namanya Kak terus ganti Mas, Kak ganti Mas. Karena di sini tulisnya Kak, jadi bingung aku. Sebenarnya untuk ada pertanyaan dari aku Kak untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banget sudah mau sharing ke teman-teman universitas kepada calon angkatan 2021 Mas Fakultas Hukum Universitas di Semarang. Dari aku sendiri ucapin banyak banget terima kasih buat Mas Nicole karena udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami dan udah mau sharing-sharing khususnya kepada mahasiswa baru Cakra Muda Universitas. Dan kita udah sayang banget udah di penghujung acara dan padahal sebenarnya emang aku masih pengen nanya-nanya karena kan aku tidak ikut Matahati jadi pengen nanya. Ya mungkin saya memotong ya. Dari Matahati itu punya slogan itu dari turun temurun dari awal sendiri sampai sekarang itu masih
kita tetapkan itu ada slogan dari Madhati. Pertama itu nasionalis, karena kita sebagai warga negara yang baik ya kita harus memiliki nasionalis kita. Kemudian yang kedua itu sosialis. Mungkin ya teman-teman kalau yang belum sosialis nanti kita bersama karena ini waktunya udah habis ya. Kemudian yang ketiga itu kita nasionalis, sosialis, dan yang ketiga itu progresif. Kita sebagai manusia harus progresif, setiap tahun harus harus berkembang dan lebih baik lagi. Itu prinsip dan mungkin yang dipegang dalam Madhati, nasionalis, sosialis, dan progresif. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Mungkin next time kita ketemu lagi di podcast lainnya. Kalau masih ada podcast lagi, mungkin bisa mengundang Kak Yusuf lagi. Untuk mahasiswa baru Cakra Muda Universitas, kalau memang tertarik dengan organisasi atau dengan kelompok belajar Madhati, boleh banget ketika nanti setelah PPAK dan Makrab, ketika ada open recruitment ataupun ketika di tengah-tengah pengen ikut ke Madhati, boleh langsung menghubungi dari Madhati itu sendiri gitu. Buat mahasiswa baru Cakra Muda Universitas, jangan khawatir karena kita bakal ngobrol-ngobrol dulu lagi dengan pembicaranya nggak kalah keren. Jadi tetap ikutin terus channel YouTube kita. Aku Chandra mohon pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman Cakra Muda Universitas yang udah nonton podcast hari ini. See you di next podcast.